Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dalam pembelajaran atau mapel adab yang alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Insya Allah akan kita habiskan di pertemuan kali ini. Alhamdulillah pertemuan yang lalu, hari Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang satu dari 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim. Al-Alim kita sudah pelajari, kita sudah sampai terakhir kemarin ya, yaitu membahas tentang dalil-dalilnya. Kemarin kita sudah bahas dalil surat Al-Kahfi, kalian tinggal pelajari lagi, tinggal diulang-ulang kembali. Kalian bisa lihat video yang kemarin ada di YouTube Ustadz ya, tinggal kalian murojaah aja. Lalu ada di surat Luqman tentang Al-Alim juga ada. Lalu yang terakhir ada di surat Luqman juga ayat 34, itu sudah Ustadz jelaskan. Insyaallah kita akan masuki bab yang baru, yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Jadi As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Allah mendengar segala bentuk suara hamba-hambanya. Jadi Allah itu Maha mendengar segala suara, segala bentuk bisikan. Makanya ada nanti ungkapan Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan atau apa yang terbesit di hati. Jadi kita baru terbesit di hati, Allah mendengar. Memang ada suaranya Ustadz? Iya, ada suaranya. Nah, itu Allah mendengar. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Ya, suara di dalam hati seseorang itu mungkin orang nggak bisa dengar suara hati. Ya, pernah dengar ya suara hati, tapi Allah itu tahu. Yaitu ada satu dalil yang Ustadz, sebenarnya ada beberapa dalil, tapi Ustadz sampaikan satu aja. Nanti beberapa kalian bisa cari referensi lain di Google, kalian bisa cari-cari, atau di buku kalian bisa kalian baca. Ustadz cantumkan ya, yang surat Qaf ayat 16 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ustaz maaf tadi tidak Ustaz tulis ayatnya. Ini 16 sampai sini. 16, 17 ini qa'id, ayat 18-nya sampai atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, kan dibisikkan oleh hatinya, maksudnya apa? Suara hati. Jadi Allah itu, kami maksudnya, dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Maksudnya mengetahui ini mendengar ya. Jadi As-Sami ini juga mendengar apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya apa Ustaz? Jadi kita itu kadang kita tidak sadar bahwa apa gerak-gerik kita, omongan kita, apa yang terbesit di dalam hati kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini diibaratkan seperti kami lebih dekat. Kami ini maksudnya Allah, Allah ini lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya pendengaran Allah, As-Sami' Allah, Allah Maha mendengar kepadanya seperti seolah-olah di urat leher. Kamu tahu urat leher? Kira-kira urat leher itu ada di mana? Iya, di leher. Nah, urat leher itu menempel di diri kita. Nah, ini Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi saking dekatnya Allah dengan kita, saking dekatnya pendengaran Allah dengan kita,
itu Allah ibaratkan seperti lebih dekat daripada ulat lehernya. Paham ya? Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Nah, di sini dijabarkan lagi, maksudnya daripada urat lehernya apa Ustadz di sini? Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Jadi ada nanti seperti Allah Subhanahu wa taala itu mendengar lewat catatan malaikatnya, yaitu nanti seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Bukan seorang ya, maksudnya malaikat duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Jadi seseorang itu akan selalu diikuti oleh dua malaikat, yaitu tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqibun atid. Jadi selalu menulis perbuatan baik seseorang ataupun perbuatan buruk. Jadi tidak ada satu detik pun yang lewat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surat Qaf ini menjelaskan tentang bagaimana Allah itu dekat atau pendengaran Allah itu maha tajam. Jadi tidak ada yang terlewat pun. Jadi orang mau berbisik-bisik dalam hati pun, mau di dalam hati pun, Allah maha mendengar semua. Mau suara semut, mau suara apapun, Allah itu maha mendengar semua ucapan atau doa atau perkataan hambanya, makhluk terbesar sekalipun ataupun makhluk terkecil sekalipun. Jadi Allah maha mendengar segalanya. Ini paham ya, surat Qaf ayat 16 sampai 18. Kita lanjut ke Asmaul Husna yang setelahnya. Kita selesaikan hari ini insyaallah. Al-Basir. Al-Basir artinya Allah maha melihat. Jadi tadi kita sudah membahas tentang As-Sami, Allah maha mendengar. Sekarang Allah maha melihat, Al-Basir. Allah melihat, memperhatikan, mengawasi dengan sangat detail, dan itu teliti keadaan hambanya. Jadi sama, Allah tadi mendengar, teliti, sangat teliti dengan pendengarannya. Allah itu sangat tajam pendengarannya. Allah itu maha mendengar apa-apa yang dikatakan oleh hambanya, mau itu manusia, mau itu hewan terkecil sekalipun. Nah, Allah pun sama, memiliki nama Al-Basir, Asmaul Husna Al-Basir. Allah melihat, memperhatikan, mengawasi dengan sangat detail dengan hambanya, keadaan hambanya. Lalu kata Al-Basir, perhatikan, kata Al-Basir disebutkan 42 kali di dalam Al-Quran. Masya Allah, 42 kali. Jadi maksudnya apa Ustaz? Kalian pernah dengar ada mungkin di dalam ayat wallahu bikulli syai'im basir, wallahu ala kulli syai'im basir. Lalu ada yang lain kata-kata Al-Basir di dalam Al-Quran, kalian cari ya. Nah, kalau kalian hitung dari Al-Baqarah, dari surat awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kalian akan temukan 42 kali di dalam Al-Quran kata-kata Al-Basir. Itu menunjukkan atau bukti bahwa Allah itu maha melihat, selalu maha melihat hambanya dan ciptaannya. Jadi tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat satupun keadaannya. Mau dia di dalam kegelapan, mau dia di dalam benteng yang kokoh, Allah itu maha melihat hambanya. Jadi untuk Al-Basir ini Ustadz tidak cantumkan dalilnya karena sudah terwakili oleh yang kemarin Al-Alim ya. Hampir sama karena tiga Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir itu hampir sama, yaitu intinya Allah itu maha mengawasi kita, Allah itu maha mengetahui semuanya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat segala bentuk perbuatan hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang terakhir, Ustadz simpulkan, kesimpulannya bagaimana sikap kita terhadap Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, bagaimana sikapnya? Tetap rendah hati dan tidak sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Ini maksudnya apa? Ini terkandung di
Al-Alim. Jadi Allah itu Al-Alim, Allah itu maha mengetahui segalanya. Allah itu memiliki ilmu, segala ilmu Allah mengetahui. Nah, tetap rendah hati dan tidak sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki itu hanya titik di lautan mungkin. Wallahu taala alam, kita itu punya ilmu seberapa. Sepintar-pintarnya manusia itu tidak ada satu tetesnya ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin kita sudah mengetahui ya bagaimana lautan itu 7 samudra misalkan nih. Ada di bumi ini ada lautan, Allah tambahkan lagi 7. Nah, itu sebagai tintanya, tinta untuk menulis ilmu Allah, maka niscaya lautan itu akan kering sebelum ilmunya ditulis semuanya. Masya Allah. Jadi kita itu kita hanya seberapa tetes, tidak ada satu tetes mungkin ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang terpintar pun tidak ada satu tetesnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kedua, selalu berdoa dan percaya bahwa doa kita didengar dan akan dikabulkan. Jadi setelah kita mempelajari As-Sami, kita juga harus selalu berdoa dan percaya bahwa doa kita didengar dan dikabulkan. Karena Allah itu maha mendengar segala bentuk ucapan, perkataan maupun doa. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan dalam berdoa. Percaya ketika berdoa saja tanpa percaya itu sama aja bohong. Jadi ketika kita berdoa, kita percaya bahwa doa kita itu akan didengar Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ya di buku kalian tinggal stabilo, tinggal garis bawah itu kalian Ustadz ambil dari buku ini kok. Kalau yang tidak ada, Ustadz cuma santumkan sedikit-sedikit aja. Yang ketiga, setelah kita mempelajari Al-Basir, menjaga ucapan lisan dari perkataan yang keji dan memperbanyak zikir. Ini sama ya. Yang kedua dan ketiga itu sama. Jadi As-Sami Al-Basir ini setelah kita mempelajari As-Sami dan Al-Basir, selalu berdoa dan menjaga ucapan lisan dan perkataan yang keji. Keji itu kotor, dan memperbanyak zikir. Karena Allah itu akan melihat, Allah akan mendengar hambanya yang memperbanyak zikir dan menulis ucapan lisan yang baik dan yang buruk nanti di Rokib dan Atid. Yang terakhir, selalu bertakwa dimanapun kita berada. Nah, setelah kita mengetahui Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, yang paling penting ini selalu bertakwa dimanapun kita berada. Di keramaian, lagi kita bersama teman, lagi kita bersama orang tua, ataupun di kamar sendirian, kita selalu bertakwa kepada dimanapun kita berada. Begini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk tugas Ustadz akan berikan di pekan depan. Jadi pekan depan untuk adab tidak ada video. Ustadz akan memberikan tugas yang ada di buku untuk penjelasannya besok ya, pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.